Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini tentang muhasabah di awal tahun Hijriah. Mumpung kita masih berada di bulan Muharram 1447 Hijriah, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini, dan di antara kunci sukses yang paling utama yaitu dengan ketakwaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya, di akhir surah Ali Imran. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian sukses mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Bagaimana cara kita supaya sukses dunia akhirat? Yaitu dengan ketakwaan. Jalannya bagaimana? Ya, ada 5 poin ini yang telah disebutkan oleh Sayyid Hawa dalam kitab beliau At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah. Jadi dengan cara yang pertama ini, muhasabah, mengevaluasi aktivitas-aktivitas kita. Yang kedua dengan muahadah, mengingat selalu perjanjian dengan Allah Ta'ala di syahadat kita, kemudian di sholat kita. Telah kita baca setiap sholat surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah bentuk perjanjian kita kepada Allah. Harus kita komitmen. Yang ketiga dengan muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah, selalu merasa diawasi, baik dalam kondisi secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, ya, kita selalu terawasi oleh Allah. Yang keempat dengan mu'aqabah, memberikan sanksi syar'i jika berbuat salah, ya. Apabila kita khilaf, yang namanya manusia pasti tidak lepas dari khilaf, kesalahan. Maka mari kita lakukan mu'aqabah, sanksi kepada diri kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang kelima adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dan optimalisasi. Mujahadah untuk melawan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, mungkin lain kali kalau masih ada umur panjang kita ada materi khusus, ya, tentang al-mujahadah. Ada 6 musuh dalam hidup kita ini. Yang pertama diri kita sendiri dengan kita lakukan mujahadatun nafs. Yang kedua mujahadatul hawa, berjuang untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita atau hawa nafsu kita. Yang ketiga mujahadatul syaitan, berjuang untuk melawan setan. Yang keempat mujahadatut dunya, berjuang untuk menundukkan dunia. Yang kelima adalah mujahadatul kufar wal musyrikin, berjuang menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang keenam adalah mujahadatul usad, berjuang melawan orang-orang fasik yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya dalam materi mujahadah, mungkin lain kali. Nah, fokus kita pada materi pertama ini sekarang, yaitu muhasabah. Nah, jamaah sekalian, ada sebuah gambaran yang bagus dari Imam Ghazali, ya, yang disitir oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mu'minin. Imam Ghazali memberikan analog permisalan tentang muhasabah ini seperti seorang pedagang. Idza alimta hadza fayanbaghi an yakuna lil mar'i fi akhirin nahar
sa'atun yutalibu fiha an-nafs wa yuhasibuha ala jami'i harakatiha wa sakanatiha kama yaf'alu tujaru fid dunya ma'a syuraka'i fi akhir kulli sanah aw syahrin aw yaumin hirsan minhum 'ala dunya. Apabila engkau sudah memahami hal ini, sebaiknya setiap orang meluangkan waktu di akhir hari untuk mengevaluasi diri, menilai apa yang telah dilakukan, apa yang tidak dilakukan sepanjang harinya. Sama seperti pedagang yang menghitung untung rugi bersama rekan bisnis mereka di akhir tahun, akhir bulan, atau bahkan setiap hari demi menjaga keuntungan duniawi. Wa kaifa la yuhasibul aqilu nafsahu fima yata'allaqu bihi khatar syaqawati wa sa'adati abadal abad. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang bijak tidak mengevaluasi dirinya dalam hal-hal yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan yang abadi. Jadi kalau soal dunia saja begitu rincinya seorang pedagang ini mengevaluasi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menggambarkan logika perdagangan ya. Kalau kita teliti kata-kata tijarah dalam Al-Quran itu kurang lebih ada di 7 tempat. Di antara 7 tempat ini yang sering kita baca di surat As-Saff ayat yang ke-10, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang tidak pernah merugi, yaitu perdagangan kepada Allah Ta'ala yang bisa menyelamatkan kita ya dalam bentuk jihad, baik itu dengan harta, jiwa, dan juga apapun yang kita miliki ini ya. Inilah contoh muhasabah. Gambaran ya, muhasabah seperti pedagang. Apakah hari ini untung ataukah rugi? Kalau rugi kira-kira faktornya apa? Kalau untung kira-kira sebabnya apa? Nanti terus bertumbuh. Nah seperti itulah gambaran muhasabah pada diri kita masing-masing. Kalau untuk urusan dunia, betapa rincinya dan rigidnya kita dalam mengevaluasi, apalagi urusan akhirat. Maka barangkali ya, kalau di sekolah-sekolah kita biasanya ada evaluasi amal yaumi, bukan semata-mata untuk barangkali soal kafalah, bukan semata-mata itu kan, tetapi ini hanya sekedar instrumen untuk menjaga konsistensi kita supaya saling mengingatkan ya. Nah pada momentum hijrah inilah kesempatan yang baik ya kita untuk mengevaluasi diri kita dan kita menghijrahkan kita ya, ataupun berusaha untuk memperbaiki kita dengan perubahan yang ke arah positif ya. Ayat yang sering dijadikan sebagai syiar ya dalam hal perbaikan diri, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi inilah memadukan antara ikhtiar insani dan tadbir robbani. Ini prinsip ya, bisa antum catat, diingat-ingat kalau nggak dicatat. Prinsip kita dalam hidup ini memadukan antara ikhtiar insani, usaha-usaha kemanusiaan, dan tadbir robbani. Tadbir atau takdir ya, pengendalian atau ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan takdir yang baik, maka mari kita jemput kebaikan itu dengan usaha. Allah memberikan takdir yang kita nggak tahu ya, kita nggak boleh beralasan dalam hal takdir untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kebaikan ya. Jadi kembalinya faktornya kita punya pilihan. Karena pada hakikatnya yang namanya ad-da'wah ya taghyir. Dakwah itu perubahan. Ada fikih dakwah. Nah, apa gerak atau aktivitas dalam dakwah ini kan ada tahapan-tahapan ya. Tahwilun nas minal jahala ilal ma'rifah, merubah kondisi objek dakwah kita dari tidak tahu menjadi tahu.
Al-ma'rifah itu tahu. Wa tahwilul ma'rifah ilal fikrah, merubah dari yang sebelumnya hanya sekedar tahu menjadi fikrah, itu pemikiran, pola pikir. Wa tahwilul fikrah minal harokah atau minal amal, merubah pola pikir menjadi sebuah gerakan konkret, gerakan nyata. Nah, jadi itu tahapan-tahapan kita dalam merubah objek dakwah ini ya. Dan itu perlu proses ya, perlu perubahan. Ketika kita mendakwakan kepada orang lain, maka kan ada segmentasinya. Ada objek dakwah yang bermacam-macam. Ada yang memusuhi, ya, ini kita identifikasi siapa. Ada yang objektif, yang netral. Ada yang qabilun litaghyir, siap untuk berubah, itu yang harus diprioritaskan. Ummatul istijabah, atau objek dakwah yang istijabah kepada dakwah, itu yang kita prioritaskan. Nah, sebelum memposisikan orang lain siap menerima perubahan, kita posisikan diri kita dulu untuk menerima perubahan ya. Jadi hijrah dan perubahan. Dengan hijrah, kekufuran lenyap diganti dengan keimanan. Jahiliyah musnah, tertutup cahaya Islam. Ketertindasan berubah menjadi kemuliaan dan keagungan. Murka Allah sirna, sebaliknya ridho akan datang ya. Hijrah ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam sirah nabawiyahnya, perjalanan hidupnya, melakukan hijrah. Sebelumnya telah diawali hijrah ke Habasyah selama 2 kali. Pada hijrah pertama dipimpin oleh seorang sahabi mulia Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Ya hanya sedikit, hanya sekitar 15 orang, dan itu pun sebentar. Yang lama itu hijrah Habasyah yang kedua. Pada tahun ke-5 kenabian itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berapa lama mereka hijrah ke Habasyah ini? Ternyata lama. Ya sekitar 14 atau 15 tahun. Dari tahun 5 kenabian sampai tahun 7 Hijriah. Itu mereka baru kembalinya nggak ke Mekah, tapi ke Madinah. Lama ya, mereka dijamu oleh Raja Najasyi sekian lama di Habasyah itu. Kemudian hijrah Rasulullah. Kemudian beliau sebelum itu pernah melakukan ekspansi ke Taif, tapi mendapatkan pertentangan dari mereka. Inilah tahapan-tahapan yang sekian banyak ya beliau lakukan. Yang utama adalah hijrah ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, jamaah sekalian, apa yang perlu untuk kita lakukan secara fundament atau secara prinsip ya, tadi sudah saya sampaikan. Sebelum kita menghijrahkan orang lain, kita hijrahkan diri kita dulu. Sehingga ada tahapan amal adalah islahun nafs. Nah, perbaikan individu, binaul fardiyah, membangun personal growth itu adalah sebuah upaya dalam membangun karakter diri yang lebih baik. Jadi sebelum kita memperbaiki orang lain, kita akan perbaiki diri kita dulu ya. Sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita dakwai diri kita dulu. Sebelum memberi nasihat orang lain, kita nasihati diri kita dulu ya. Aslih nafsaka wad'u ghairaka, itu prinsipnya. Perbaikilah dirimu dulu, baru kemudian dakwahilah kepada orang lain. Karena orang yang tidak baik, artinya dia tidak punya kapasitas, dan juga dari sisi apapun dia tidak melakukan perbaikan untuk dirinya, bagaimana mungkin dia melakukan perbaikan untuk orang lain? Dan nanti akan terjebak kepada kabur maktan itu ya, dia menyampaikan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, bagaimana konsep hijrah ini? Insya Allah sedikit banyak sudah kita pahami ya. Hijrah ini baik secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa itu adalah al-intiqalu wat tarku, berpindah dan meninggalkan. Kemudian secara syar'inya al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negeri kufur menuju kepada negeri Islam. Sehingga pada saat Mekah sudah tertaklukkan,
Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Ini pembagian ya, yang kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dulu masih ada Darul Kufr, ada Darul Islam, ada kafir. Kafir itu juga ada 3 macam. Ada kafir yang dhimmi, kafir yang berada pada naungan negara Islam. Ada kafir mu'ahad, kafir yang tinggal di negeri kafir, yang ada terikat perjanjian dengan negara Islam, mereka harus dilindungi juga. Yang ketiga ada kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi. Nah, pembagian 3 jenis kafir ini dulu ada ketika ada pembagian Darul Islam dan Darul Kufr, tetapi sekarang sudah nggak ada. Tidak ada pembagian, yang ada ya sekarang kita hidup dalam realitas saat ini. Walaupun ya pelajaran-pelajaran hikmah tetap bisa kita ambil, tetapi tidak bisa kita identifikasi mana yang Darul Islam, mana yang ada Darul Kufr ya. Tidak sebagaimana pemahaman ya sebagian saudara kita yang agak-agak ekstrim ke sana ya. Mereka punya frame tersendiri tentang masalah pembagian negara ini. Baik, berikutnya, jadi yang terpenting bukan semata-mata hijrah secara makaniyah dalam bentuk tempat, tetapi yang kontekstual adalah hijrah maknawiyah, hijrah dalam bentuk aktualisasinya secara makna. Bisa berarti perpindahan seseorang kepada kondisi yang lebih baik dengan meninggalkan semua keburukannya di masa lalu. Kita punya masa lalu yang bermacam-macam, maka kita kubur masa lalu yang buruk itu, kita bangun dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berhijrah ini. Hijrah membantu seseorang dalam menumbuh kembangkan kebaikan di dalam dirinya ya. Semua kita punya potensi ya, Allah memberikan peluang ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ini jalan menuju kepada fujur dan jalan menuju kepada takwa. Kita punya pilihan. Bagaimana potensi yang kita dapatkan itu kita alokasikan untuk yang takwa ya, bukan untuk kepada yang fujur. Nah, berikutnya ini tentang masalah fikroh yang kita singgung tadi ya. Segala perilaku kita itu ditentukan oleh fikroh kita masing-masing, oleh frame berpikir, pola pikir ya. Jadi kalau yang kiri ini adalah pola pikir yang negatif ya, suara pola pikir yang tetap, atau bisa disingkat PPT ya. Bukan PowerPoint, tapi ini istilah PPT, pola pikir tetap. Ini pola pikir yang negatif. Sedangkan yang kanan ini adalah pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Jadi pola pikir yang berkembang, yang dinamis. Yang kiri ini statis, kemudian kanan ini dinamis. Yang kiri ini kaku, yang kanan ini fleksibel. Yang kiri ini pola pikir yang konservatif ya, yang kuno, yang tidak bisa berubah. Yang kanan ini selalu dinamis dan bisa fleksibel dan berubah. Mari kita evaluasi, karena kita temanya adalah muhasabah. Kita melihat diri kita masing-masing, tidak perlu melihat kepada orang lain. Kalau kita masih berada pada zona atau pada kolom yang kiri ini, kita masih buruk atau masih negatif ya, mari kita rubah pola pikir yang tetap ini. Kita bisa mengatakan kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, jadi isinya frustasi, putus asa. Maka mari kita rubah, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi dan mencoba lagi ya. Bukankah anak-anak kita dulu ya, mereka bisa berjalan itu kan sebelumnya merangkak dulu, berjalan 1-2 langkah jatuh, bangun lagi. Terus ada anak kita yang sudah mulai belajar naik sepeda ontel juga begitu, pertama kan jatuh-jatuh. Kemudian ada yang belajar berenang, itu kan gak hanya cukup teori tapi praktek ya. Kalau berenang hanya teori,
Wis sampai kapanpun ya, barangkali ada di antara antum yang sampai sekarang belum bisa berenang karena yang takut untuk mencoba. Yang benar dicemplungan aja ke sungai ya, nanti dia akan berusaha, pasti agak ada pertolongan lah ya, ada pendampingan ya. Jadi harus praktek supaya mencoba lagi dan mencoba lagi. Pola pikir yang tetap ini contohnya saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar ya. Jadi takut untuk menerima resiko. Nah, maka kita rubah, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri ya. Jadi tidak terjebak di zona nyaman istilahnya. Wah, sudah nyaman harus begini-begini, amanah begini, menjadi PJ begini sudah. Ketika ditawari menjadi PJ yang lain, waduh, bagaimana ya? Dia ragu-ragu ya, dia takut. Padahal pada saat kita mendapatkan amanah baru, ini ladang kita untuk belajar dan berusaha, serta ladang untuk menambah pahala dari amal-amal soleh. Orang lain memimpikan posisi yang kita dapatkan saat ini dimanapun kita berada. Mereka berharap untuk mendapatkan posisi kita. Nah, kita sudah ada pada posisi ini, posisi masing-masing, maka mari kita manfaatkan untuk belajar dan terus mengembangkan potensi diri. Pemikiran yang negatif ini, yang statis, yang tetap ini, diantaranya ada bisikan begini: kesalahan menunjukkan kelemahan saya, sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik ya. Jadi obsesinya itu nama baik, citra positif di hadapan orang. Adapun pola pikir yang bertumbuh mengatakan kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Tidak ada masalah, 1-2 kali gagal, salah, terus mencoba dan terus mencoba untuk meningkatkan potensi diri ya. Dalam muwasafat muthaqaful fikri, ini selanjutnya yang poin ke seterusnya, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Maka kita rubah, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi dalam muwasafat muthaqaful fikri, luas wawasannya itu kan salah satunya disebutkan belajar di luar spesialisasinya. Itu tantangannya. Jadi kalau kita yang punya spesialisasi dalam bidang ilmu tertentu, maka kita harus mau untuk belajar di luar apa yang kita pelajari di bangku kuliah masing-masing itu. Kalau kita yang punya latar belakang syar'i, punya latar belakang bahasa Arab misalnya, maka coba mempelajari bidang-bidang lainnya yang umum, apakah ekonomi ataukah sosial, budaya, politik dan sebagainya, harus mau untuk belajar. Kalau mau, insya Allah Allah memampukan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu prinsipnya ya. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Yang penting mengawali dulu dan bertawakal, takwa kepada Allah. Allah akan memberikan taklimnya, ilmunya kepada kita di dalam perjalanan. Mungkin awalnya ragu-ragu, agak gugup ataupun ada, tapi yang penting mencoba dan mencoba. Belajar dan berusaha ya, jadi belajar apapun yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit. Nah, kemudian terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Ini pola pikir yang tetap tadi ya. Jadi seolah-olah kecerdasan IQ itu segala-galanya ya. Padahal belum tentu, justru kebalikannya. Orang yang hanya punya kecerdasan intelektual, maka dia terjebak dengan kecerdasannya dan malah sulit untuk diatur. Ada kisah seorang mahasiswi yang berhasil mendapatkan beasiswa di Swiss sana. Dia lulus dengan cum laude, hasil yang terbaik.
Setelah lulus dia belum mau kembali ke Indonesia, tetapi mau melamar pekerjaan di sana. Dia sudah siapkan ijazahnya, portofolionya lengkap, berkasnya, tapi hasil akhirnya tidak ada satupun perusahaan yang mau nerima mahasiswa ini, walaupun dia pinter luar biasa. Apa alasannya? Dia penasaran, kok tidak ada yang mau nerima saya ya. Dia tanya ke salah satu HRD di satu perusahaan, apa kira-kira sebabnya kenapa nggak mau nerima saya. Nah ternyata dari portofolionya, dari track recordnya itu, dia tidak punya database kartu tram itu ya. Kalau di Eropa, di luar negeri itu kan dari kota ke kota itu naik fasilitas publik dengan kartu. Dia nggak punya kartu itu. Akhirnya kan kesimpulannya terus selama ini dia kemana-mana naik apa? Dia nggak punya kendaraan pribadi. Berarti kesimpulannya ya, dia melakukan kecurangan. Ya mungkin karena kecerdasannya sehingga dia memanipulasi sehingga kemana-mana bisa gratis. Nah mungkin begitu ya. Sehingga dia tidak diterima di perusahaan bukan karena tidak pintar, justru kebalikannya, kalau kepintarannya kebablasan gitu ya. Jadi kecerdasannya melebihi batas, sehingga apa? Dia ditolak karena alasannya berarti dia tidak jujur ya. Kemudian alasan berikutnya berarti dia tidak taat pada aturan. Ya kalau dalam organisasi nggak taat pada aturan kan susah, dan akhirnya tidak bisa bekerja sama dengan dalam tim ya, tidak taat kepada atasan, nanti memanipulasi atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kan itu lebih berbahaya. Maka dia akhirnya tidak mendapatkan tempat untuk memanfaatkan, mengaktualisasikan diri dan ilmunya, kan akhirnya muspro ya. Apakah bisa dikembalikan kepercayaan itu ya tergantung dia sendiri. Bagaimana merubah dirinya ini ya, supaya publik memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, inilah pentingnya ya. Kecerdasan saja bukan satu-satunya. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual yang dibutuhkan. Nah, jadi disinilah pentingnya kita belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, lebih jelasnya lagi adalah kita perlu untuk melakukan upaya ya, dan cara supaya kita bisa menjemput kehidupan yang lebih baik. Jadi istilahnya kita stop, berhenti dari zona nyaman ini atau pada kolom yang negatif. Di antaranya yaitu pikiran-pikiran negatif, merasa diri kita menjadi korban ya, menjadi madlum terus ya, orang-orang yang menjadi objek sasaran, merasa diri kita sial, terus mencari alasan, membiarkan orang, kemudian juga membiarkan orang lain mengatur hidup kita. Kemudian terlalu memikirkan apa yang ini, memikirkan apa pandangan orang lain tentang kita. Jadi dia berobsesi kepada pencitraan tadi, tergantung apa pandangan orang lain, terlalu mempedulikan pandangan orang lain dan tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Pandangan orang ini menggantungkan kebahagiaan dan nasibnya di tangan orang lain dan meragukan kemampuan diri kita. Ini pola pikir yang negatif. Maka mari kita mulai dengan belajar untuk mandiri dan dewasa. Kita mengurangi pakai gadget ya, bagi generasi antum ini apa, generasi milenial atau Gen Z. Mungkin ada yang generasi sebelumnya ya. Saat ini ketergantungan kita kepada alat komunikasi ini luar biasa ya. Dan kita mulai hidup di dunia kenyataan. Berpikir lebih positif, kita percaya pada kemampuan diri, kemudian juga berani mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri kita. Kita cari tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini, menentukan bagaimana visi misi kita,
baik secara pribadi ataupun nanti dalam hal keluarga ya, kita berumah tangga, berusaha keras untuk mencapai impian kita dan lebih banyak membantu orang lain mencapai impian mereka ya. Sukses kita lakukan secara bersama-sama, tidak secara individu. Maka disinilah pentingnya kita ya untuk melakukan segala macam kebaikan dan melihat sudut pandang itu dari sudut pandang yang positif. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah, bukan saya tapi senior saya, jadi beliau ditanyakan oleh salah seorang muridnya, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah itu kunyah panggilan beliau. Sesungguhnya tetangga-tetangga panjenengan itu tidak menyukai panjenengan. Ini kan unik ya. Kok bisa orang sebaik dan sealim Imam Syafi'i kok nggak disukai oleh tetangganya kan? Berarti kalau kita ya secara sepintas ada masalah dengan tetangganya kan? Berarti mungkin mereka tidak kondusif atau mungkin mereka kurang baik atau bagaimana. Kata beliau bagaimana ya? Ya nggak apa-apa ya. Kalau tetangga saya nggak suka kan berarti mereka tidak utang ke saya gitu, tidak minta tolong saya gitu, tidak ngerepoti saya. Artinya beliau melihat ya sudut pandang positif itu nggak apa-apa, tidak mempedulikan. Beliau pernah mengatakan kata-kata yang sangat bagus ya. Ini bisa jadi moto dalam kehidupan kita ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Kalau kita mengharapkan pamrih, antum mengharapkan pamrih dari atasan, mengharapkan pamrih dari ketua yayasan ya, mengharapkan pamrih dari orang lain, nggak akan ada batasnya. Kita di masyarakat kalau aktif nanti dicurigai, kalau tidak aktif juga nanti diomongi, pokoknya ada saja ya, tidak ada batasannya keridhaan sesama manusia. Yang penting kita melihat diri kita sudah kita berusaha untuk baik, penilaian mereka itu kita serahkan pada Allah. Ada hadis yang sangat bagus ya, manggil tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nas alaihi. Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah ridha padanya dan Allah menjadikan manusia ridha kepadanya. Kebalikannya, orang yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan murka orang-orang murka kepadanya. Nah, itu prinsip kita adalah ridha Allah. Salah seorang putra Abdurrahman bin Auf itu pernah dikritisi atau mungkin dinasehatilah oleh salah seorang kawannya. Salah seorang kawannya ini menilai bahwasanya keluarga antum ini keluarga besar itu sepertinya orang-orang yang materialis atau mungkin pragmatis ataupun oportunis ya, itu sifat-sifat negatif. Mereka datang ke antum ini, ke panjenengan ini pada saat Anda mendapatkan rezeki. Ketika Anda dalam kondisi kemakmuran rezeki, mereka berbondong-bondong datang. Tapi kalau saat Anda ini kondisinya fakir, miskin, tidak ada rezeki, mereka nggak ada satupun yang datang. Berarti kan mereka pragmatis. Kata beliau bagaimana? Loh tidak. Justru ya, kata beliau ini pandangan yang positif ya, sudut pandang positif. Justru keluarga besar saya ini orang yang berempati kepada saya. Mereka yang tahu diri, ketika saya dalam kondisi yang makmur, mereka datang. Sehingga saya bisa menyediakan makanan, minuman, menjamu mereka. Tapi ketika saya fakir, mereka nggak mau datang supaya mereka tidak merepoti saya. Masya Allah ya, supaya mereka tidak mengganggu saya. Kalau mereka datang nanti dari mana? Saya akan menyiapkan makanan minuman karena saya kondisinya fakir. Nah, justru mereka berempati dan tahu diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak tepat pada saya. Nah, inilah ada sudut pandang yang negatif,
ada sudut pandang yang positif, tergantung bagaimana kita menilainya. Nah, kita disinilah pentingnya kita bermuhasabah dan melakukan hijrah ya, atau melakukan perbaikan. Nah, jamaah sekalian, yang penting dalam hijrah ini adalah menata niatnya ya. Insya Allah kita masih ingat hadis tentang niat yang disebutkan Imam Nawawi dalam hadis pertama di Arba'in Nawawiyah ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala konsekuensi dampak dari amal-amal kita itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Ini hadits yang sangat-sangat penting ya, sehingga ulama merumuskan dari hadits ini menjadi sebuah kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada tujuannya. Kemudian ada penjabaran lagi dari kaidah fikih yang kubra itu, diantaranya adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Tujuan orang yang melafadzkan, tujuan lafaz itu adalah tergantung pada orang yang melafadzkan. Ketika tentang masalah niat ini konteksnya dalam hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul. Orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, fa hijratu ilallahi war rasul. Maka dia akan sampai pahalanya pada Allah dan Rasul. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia bermaksud hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awil mar'atin yang kihuha, atau tujuannya untuk menikahi seorang wanita yang dia inginkan, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya sampai kepada niatnya. Dulu ada seorang laki-laki yang naksir ke seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Laki-laki ini nggak disebutkan siapa namanya ya, mungkin untuk menjaga rahasia ya, supaya derajatnya tidak turun lah gitu ya. Yang disebutkan objeknya saja, wanitanya. Wanita ini memberikan syarat, kalau kamu ingin menikahiku harus mau hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah dia dari Mekah ke Madinah, tujuannya supaya menjadi suami wanita ini. Maka dia diberikan status identitas muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah untuk menjadi suaminya Ummu Qais. Nah, jadi itu ya, niat ya dalam hijrah ini penting, harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang juga penting untuk kita hijrahkan, kita perbaiki adalah sisi spiritual ya, spiritual growth-nya. Pertumbuhan dari sisi spiritual ruhiyah. Ini mencakup bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Cobalah untuk menetapkan jadwal harian agar semua amal tersebut bisa kita lakukan dengan tepat waktu dan istiqomah. Ini kaitannya hablum minallah. Nanti berikutnya hablum minannas. Orang yang sadar ya, itu harus terkoneksi. Suatu saat Nabi memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal ya. Beliau mengatakan, wahai Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Ini luar biasa ya. Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu karena Allah. Jadi secara verbal Nabi menyampaikan begitu. Kemudian Nabi memegang pundaknya Mu'ad dan mengatakan, la tata'anna kullatu beri sholat. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan setiap selesai sholat fardu dengan mengatakan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk selalu berzikir kepadamu, kemudian untuk sholat dan bagus dalam bab ibadah. Jadi tiga inilah yang bisa menjadikan hati kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala ini setiap dan kapanpun kita berada, setiap waktu dan kapanpun kita berada, serta dimanapun kita berada. Berzikir ya. Kalau zikir ini sudah menjadi gaya hidup kita, insya Allah aman. Zikir secara kuantitas dan kualitas, silakan, banyak sekali macam-macam zikir.
yang bisa kita ucapkan, dan sekarang sudah ada alat tasbih digital itu sebagai bentuk untuk menjaga konsistensi kita. Oh, berarti hari ini saya membaca tasbih 100 kali ya, membaca tahmid 100 dan seterusnya ya. Itu punya kebiasaan-kebiasaan yang tergantung pada passion kita masing-masing ya dalam bab ibadah-ibadah mahdhah. Kemudian juga punya wirid Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, supaya kita bisa istiqomah atau bisa memiliki keberkahan ya. Ahlul Quran ini Masya Allah luar biasa ya, memiliki keberkahan ya. Sekedar cerita ya, hari-hari ini ya, anak saya yang di kuliah di Mesir ini sedang liburan musim panas, terus memanfaatkan waktu di daurah ya. Kalau kita daurah singkat selama 2 bulan ya, untuk menuntaskan hafalannya itu, dan full hafalannya mulai jam 7 sampai jam 8 malam, istirahat hanya untuk sholat dan makan saja. Nah, ada cerita menarik waktu berangkat ke Muqattam istilahnya itu tempat ini ya. Jadi taksi di sana ini hanya muat 4 orang, seperti sedan bentuknya, depan 1 belakang 3. Nah, anak saya ini bersama kawan-kawannya yang di kontrakan itu berangkat 5 orang, sehingga supirnya marah-marah. Nah, ini kan cukup banyak untuk 4 orang, kalau lebih nanti akan ditilang lah mungkin kalau kita begitu ya. Tapi negosiasi akhirnya deal, mau ngangkut cukup panjang perjalanannya 45 menit. Kemudian di perjalanan, kalian mau kemana? Begini terus. Ternyata ketika tahu tujuannya itu untuk daurah Al-Quran, maka justru pada saat sampai di sana itu digratiskan oleh amunya ini, oleh orang ini ya, sopirnya ini ya, gratis. Saya tanya, kalau bayar berapa dok? Itu kalau bayar 90 le itu kalau di kurs kita murah sih, tapi kalau di sana mahal karena Mesir itu mengalami inflasi sehingga rupiah menguat. Ya 90 le itu kalau dirupiahkan 30.000. Tapi di sana sudah besar ya, gratis ya. Masya Allah. Sebelumnya dia sepertinya marah-marah, tapi Masya Allah orang Mesir itu walaupun sopir dia murotal Al-Quran yang didengar ya, kemudian dalam hal Al-Quran itu sangat-sangat respect lah, sehingga digratiskan untuk para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang ingin menghafalkan Quran. Itu sekedar untuk contoh ilustrasi bahwasanya ketika kita hidupnya dekat dengan Al-Quran akan ada banyak keberkahan dalam hidup kita insya-Allah. Berikutnya hablum minan nas, yaitu membangun akhlak ini. Akhlak merupakan salah satu aspek penting yang perlu kita perbaiki dalam proses berhijrah. Akhlak dalam hubungan kita dengan sesama harus selalu berlandaskan kebaikan, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cobalah untuk menerapkan kebiasaan seperti senyum, sapa, dan salam. Jadi setelah kita perbaiki diri kita dengan hijrah dalam bentuk spiritual growth tadi, dari sisi ruhiyah kita tingkatkan, belum minallah, ibadah ritualnya kita tingkatkan, maka mari kita sempurnakan untuk membangun kepribadian kita dari sisi akhlak, dari sisi perilaku kepada sesama kita. Kalau Nabi diberikan julukan oleh Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlak Rasul itu akhlak yang Qurani. Masing-masing kita punya potensi akhlak yang berbeda-beda, dan itu tidak lepas dari gen ayah ibu kita masing-masing. Ada yang dibesarkan dari rumah tangga yang keras didikannya, maka berpengaruh pada perilaku anak ini, suka keras, suka marah-marah, temperamen ya. Tapi kebalikannya, ada anak yang dididik dalam lingkungan keluarga yang kondusif, yang Qurani, maka akan membentuk kepribadian yang baik. Nah, kita punya PR di sini ya. Kita sendiri masing-masing punya PR untuk memperbaiki akhlak kita, dan punya PR untuk mengkondisikan rumah tangga kecil kita masing-masing ini. Rumusnya dalam hal membangun akhlak ini ada 2. Yang pertama adalah at-takhalli 'anir radha'il, melepaskan diri dari sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak tercela,
Rumus kedua adalah wattahalli bil fadail, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, dua itu rumusnya. Masing-masing kita punya kebiasaan yang buruk-buruk, itu kita tinggalkan. Yang suka marah-marah, maka coba bersabar dan bersabar tadi. Yang suka suudzon kepada sesama, coba dia berhusnudzon, positive thinking kepada sesama. Yang suka untuk melakukan keburukan ya dalam bidang akhlak yang lainnya, apakah suka berghibah atau yang lainnya, maka coba dia menjaga lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, menyibukkan lisannya dengan zikir-zikir tadi. Nah, pokoknya inilah, membangun akhlak ini tidak mudah, tetapi tidak mustahil juga ya, tetap harus kita usahakan. Yang berikutnya adalah pengelolaan waktu atau manajemen waktu, merupakan salah satu hal krusial dalam hal perbaikan diri. Kadang kita sering terlewat mengerjakan sebuah tugas karena tidak diatur sejak awal. Mengelola waktu membantu kita membagi porsi ibadah, bekerja, belajar dan lain-lain agar tetap seimbang. Jangan sampai waktu yang disediakan untuk kita ini sia-sia. Terutama anak-anak muda ini ya. Pada saat liburan misalnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali full interaksinya dengan gadget misalnya. Jadi berbaring terus. Wah, istirahatnya hanya sholat dan makan saja. Itu pun alhamdulillah masih mau sholat. Kadang-kadang ada yang nggak mau sholat ya. Inilah evaluasi untuk kita. Jangan sampai generasi kita yang kita tinggalkan seperti itu. Coba kita evaluasi. Waktu yang Allah berikan kepada umat salafun soleh, para pendahulu kita yang soleh itu, dengan kita ini kan sama ya. Mereka punya waktu 24 jam, kita juga sama, punya waktu 24 jam. Tapi mengapa mereka bisa seproduktif itu dan kita tidak bisa produktif? Itu kan tergantung ini ya, pengelolaan. Mari kita evaluasi, muhasabah. Para ulama kita dulu luar biasa, meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang sangat-sangat banyak. Ya, misalnya para a'immatul madzhab, imam madzhab yang 4 ini. Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, Imam Malik, pendiri madzhab Maliki, Imam Syafi'i, pendiri madzhab Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendiri madzhab Hambali. Ini mereka bisa eksis sampai sekarang karena mereka punya jejak-jejak kebaikan, punya dokumentasi yang itu ditulis oleh beliau-beliau dalam bentuk buku-buku, kemudian juga ditulis oleh murid-murid mereka, mengabadikan ya. Selain 4 mazhab ini banyak ulama yang sekaliber ya dari sisi keilmuan. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Malik bin Dinar, itu pakar-pakar dalam bidang hadis. Tetapi tidak sekaliber 4 mazhab ini ataupun imam hadis yang lain. Imam Kutubus Sittah, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, ini yang menyusun 6 kitab hadis populer ya. Mereka ini bisa eksis keilmuannya sepanjang masa karena mereka punya jejak-jejak kebaikan yang bisa dimanfaatkan saat ini sampai sekarang. Imam Ghazali ada ini kalimat ilustrasi yang positif ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Imam Ghazali ini kan menyusun 70 lebih buku-buku yang sangat penting, dan menurut saya beliau ini ulama yang multi talenta dalam bidang fikih, tafsir, tazkiyatun nufus, macam-macam ya. Kalau seandainya Imam Ghazali ini hidup pada era media sosial, mungkin beliau punya channel YouTube yang namanya Ihya Ulumuddin TV. Itu ilustrasinya. Punya tim media, ada tim kameramennya, ada tim lightingnya, ada yang menyusun narasinya, mungkin begitu kalau hidup pada zaman sekarang.
Tapi karena beliau hidup pada zaman dulu yang era dakwanya era yang konservatif, yang manual, ya seperti itu peninggalannya sampai sekarang ini. Tapi itu pun bermanfaatnya luar biasa. Artinya, jemaah sekalian, Nabi memberikan arahan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah dakwah itu kepada orang-orang sesuai kadar berpikir mereka. Khatibun nasa bilughatihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan bahasa yang mereka fahami. Bahasa yang difahami oleh generasi saat ini adalah bahasa media sosial. 49% Gen Z itu mengakses informasi dari media sosial, dari internet dan segala alat yang bisa diakses itu ya. Itu hampir 50%. Sehingga kalau kita ingin berdakwah saat ini, menyampaikan kebenaran saat ini, maka harus kita seimbangkan atau kita serasikan dengan perkembangan zaman. Yang namanya wasailud dakwah atau alat sarana berdakwah itu tidak statis, tidak jumut, tapi selalu dinamis berkembang. Kalau dakwah era dulu ya, dari tempat satu ke yang lainnya dengan kendaraan unta ya, kalau sekarang kan dengan kendaraan bermotor, bahkan dengan pesawat kalau lintas pulau atau lintas kota. Kalau dakwah dulu dengan penyampaian ceramah monoton dalam bentuk menulis buku-buku, tapi kalau sekarang dakwahnya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, maka disinilah kita perlu belajar tadi ya, perlu belajar dan terus belajar. Kalau tadi tentang perbaikan diri ya, bukan apa-apa ya, kita hanya sekedar mencontohkan supaya bukan ujub lah, bukan ya. Saya berusaha belajar dalam bab ini, dalam bab untuk menyesuaikan perkembangan zaman ya, sehingga ya belajar untuk lebih berkembang ya. Yang penting kita mengawali dulu ya. Antum yang punya potensi, terutama yang muda-muda, apapun ya. Kadang-kadang konten-konten yang serius-serius itu kurang diminati, tapi yang guyon-guyon yang ada unsur edukatifnya itu justru banyak yang mengena ya. Itulah ya, kita di sini juga begitu ya. Di lembaga kita ini ya, itu insya Allah semakin membesar, itu juga dikarenakan salah satunya pemasarannya dari sisi digital ini ya. Nah, ini semuanya perlu waktu ya, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Berikutnya tentang lingkungan positif. Pengaruh lingkungan merupakan salah satu aspek yang kuat dalam pembentukan karakter seseorang. Dalam proses berhijrah, mulailah kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama dalam berhijrah agar terbentuk lingkungan yang positif. Ada banyak komunitas Islami yang bisa kita ikuti sebagai sarana untuk mencari ilmu, teman, dan lingkungan yang positif. Ya alhamdulillah kita saat ini ya berada di lingkungan yang relatif positif ya. Kita di lembaga pendidikan yang memberikan syiar-syiar yang positif. Kemudian kita juga dipertemukan dengan kawan-kawan, teman-teman yang baik. Ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena susah untuk mendapatkan lingkungan yang positif ini di tempat-tempat yang lainnya ya. Salah satu tanda cinta Allah pada hambanya itu husnul tadbir lahu. Allah mengkondisikan orang ini dengan sebaik-baiknya, mulai dia masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa sekolahnya, dan pada saat bekerja, berumah tangga. Kalau Allah kendalikan secara runtut lingkungan yang positif, maka kita berhusnudzon. Itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kecintaan Allah kepada kita. Kita syukur dan kita wajib jaga ya. Jadi lingkungan positif ya, karena kita untuk bisa bertahan dalam kebaikan itu harus didukung oleh lingkungan yang positif ini. Dan juga kita berjuang terhadap godaan. Dalam proses perbaikan diri sangat mungkin kita akan menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor luar ataupun dari diri kita sendiri, seperti munculnya rasa malas. Tadi sudah saya sampaikan tentang mujahadah ya.
Yang paling berat adalah mujahadatun nafs, berjuang untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita punya faktor-faktor yang disebut oleh Al-Quran tadi, fujur, fa'alhamaha fujuroha. Allah memberikan redaksi pada kita, Allah mengilhamkan kepada jiwa fujur itu lebih dahulu, baru kemudian watakwaha. Artinya kita punya potensi-potensi keburukan itu kadang-kadang dominan ya, maka harus dikendalikan. Semua hambatan ini jangan sampai membuat kita mundur dalam berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harap sifat sabar dalam proses hijrah ini dapat mendatangkan pahala untuk kita. Jadi berjuang ya terhadap godaan ini berat, tapi tidak mungkin atau tidak mustahil ya kita akan bisa istiqomah dalam kebaikan. Hijrah untuk tumbuh lebih baik bukan hanya proses sesaat, tetapi proses sepanjang hidup. Kita harus tetap konsisten dalam kebaikan dan terus melakukan perbaikan di dalam diri kita sampai akhir hayat. Mari kita berkomitmen untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Ketika Allah memberikan pesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka konsekuensi dari perintah ini adalah kita harus mengislamkan seluruh sisi kehidupan kita. Kita jaga semangat Islam ini bukan hanya di tempat tertentu. Kalau kita di majelis ilmu seperti ini ya, dalam keadaan iman kita meningkat, wawasan kita luas, itu wajar. Semangat kita meningkat, itu wajar. Tapi kalau kita jauh dari majelis ilmu, kita di pasar, di tempat pekerjaan, pada saat sendirian, kita masih istiqomah, itu luar biasa. Nah, maka jangan lama-lama ya. Kita sendirian tidak boleh berlama-lama, harus bersama-sama dalam sebuah kolektivitas. Kebersamaan itulah akan menjadikan kita istiqomah. Sabar itu tidak bisa sendiri. Allah memberikan petunjuk, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, nggak bisa sendirian, tetapi ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridun wajha, bersama dengan orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Ini diturunkan Allah kepada Rasulnya, mengingatkan, jadi penguat beliau ya, ketika beliau mendapat pembulian dari orang-orang kafir. Wahai Muhammad, kami mau ikut dakwahmu, tapi singkirkan orang-orang lemah itu darimu. Kami nggak mau, nggak level bersama dengan mereka, itu ya provokasi dari para pembesar-pembesar kafir. Mereka mau ikut dakwah Muhammad asalkan para du'afa, fuqara, masakin itu jauh dari dakwah Muhammad, Nabi Muhammad. Kemudian mereka mau bergabung, itu hanya janji-janji kosong dari mereka ya. Allah membantah, nggak begitu ya. Wasbir nafsaka, justru kamu harus bersabar bersama para orang-orang yang lemah. Sabar dengan dalam bentuk yang kolektif ya, tidak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama. Fa inna ma yakulu dhibu minal ghanamil qasiyah, serigala itu makan kambing yang sendirian. Nah, jadi kita seperti kambing ya, kalau sendirian ditangkap menjadi mangsa serigala. Nah, serigala kita bukan hanya berbentuk yang seperti itu, tapi serigala yang dihadapi oleh kita manusia dalam bentuk yang macam-macam, dalam bentuk materi, duniawi, dalam bentuk lawan jenis, dalam bentuk yang macam-macam lah, pangkat jabatan, tahta dan sebagainya. Demikianlah ya nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebaikan ya. Kita selalu diberikan taufik dan hidayah agar dimudahkan dan dikuatkan dalam proses hijrah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Tidak menyerah pada kondisi kita saat ini. Tadi itu berkembang ya, pikiran kita berkembang dari hari ke hari. Kita akan menghadapi sampai pada finish hidup kita. Maka kalau kita melakukan perbaikan terus menerus, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah, akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kita bahas pada
kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.